Damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Santalia Veronica Bru Praginangit. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 106821 Bandar Baru. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja membuat video pembelajaran dengan metode PBL pada fase C kelas 5 di SDN 106821 Bandar Baru dengan materi perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan ya, semua baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang berjudul Perempuan dan Laki-laki Saling Melengkapi. Siap semua? Siap, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu absen terlebih dahulu. Brian, hadir? Hadir, Bu. Pani? Hadir, Bu. Mede? Hadir, Bu. Evan? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, yang membawa doa. Abang yang paling ganteng, yuk. Evan, bawa doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, siapa ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, apa nih? Iya, perempuan dan laki-laki sederajat. Hari ini kita akan pelajari tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Sebelum itu, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, biar semangat semua. Ayo berdiri dulu yuk. Kita akan pelajari
laki-laki saling melengkapi. Apa Bu tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya supaya peserta didik memahami diri sebagai perempuan atau sebagai laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat dan saling melengkapi. Jadi kita harus memahami diri kita sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu gambar yang ada di layar kita ini. Nah, nampak semua ya? Nah, apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Gambar yang pertama ini gambar apa? Ibu memasak. Gambar yang kedua? Ibu menyusui. Gambar ketiga? Ibu mencuci baju. Gambar keempat? Ibu mengandung. Ibu mengandung. Ada lagi? Coba kita perhatikan. Nah, ini gambar apa? Ibu menyapu. Ini ibu menyapu. Ini ibu menyetrika. Yang itu ibu lagi melahirkan. Pertanyaannya di sini, mana pekerjaan yang di dalam gambar ini yang tidak bisa dilakukan oleh ayah? Melahirkan. Yang mana? Melahirkan. Lalu yang mana lagi? Menyusui. Mengandung dan menyusui. Nah, itu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Tapi ada nggak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ayah? Masak. Bisa nggak ayah cuci baju? Bisa nggak ayah memberi makan anak? Bisa. Bisa nggak ayah menyapu? Bisa. Menyetrika? Bisa. Berarti ayah dan ibu itu bisa saling melengkapi di dalam keluarga. Saling melengkapi contohnya bagaimana Bu? Saling bekerja sama, saling membantu. Itu dia. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nah, sekarang coba ditulis pertanyaannya. Pertanyaannya nanti dari gambar tadi ya. Nomor 1. Ayo ditulis. Ini untuk kelompok 1 ya dulu pertanyaannya. Apa tugas atau peran ibu di dalam keluarga? Apa tugas atau peran ibu di dalam keluarga? Oke. Yang kedua, tugas atau peran ibu yang mana? Tugas atau peran ibu yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh ayah? Yang ketiga, apa yang terjadi di dalam keluarga? Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ibu? Nah, kalian diskusikan ya jawabannya. Ayo, kelompok 1 bekerja, diskusikan. Kalian diskusikan jawabannya itu apa. Nah, kelompok 2, pertanyaan kelompok 2. Apa tugas atau peran ayah di dalam keluarga? Yang kedua, apa tugas ayah yang tidak bisa dilakukan oleh ibu?
terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ayah? Jika tidak ada ayah. Oke, ayo diskusikan sama-sama. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nanti akan Ibu suruh presentasikan ke depan kelas ya. Nah, untuk bisa tahu jawabannya lebih lanjut, kalian bisa melakukan penyelidikan. Penyelidikannya ada melalui Katekismus Gereja Katolik nomor 119 dan 234. Ini bisa kalian buat jadi panduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelompok kalian. Ya, ayo kerjakan. Diskusikan. Oke, sudah siap? Sudah? Ya. Sekarang Ibu suruh dulu kelompok 1 coba presentasikan ke depan. Di sini. Yang lain mendengarkan ya. Ya. Jadi ini presentasi kami dari kelompok 1. Tugas seorang ibu di dalam keluarga adalah mendidik dan mengajari anak-anak di rumah, menciptakan rasa nyaman dan aman dalam keluarga, membantu ayah dalam bekerja, memasak untuk keluarga, mengurus keluarga yang ada di rumah. Dan kedua, tugas dan peran ibu yang tidak bisa dilakukan oleh ayah adalah membantu melahirkan anak. Dan yang ketiga, yang akan terjadi bila tidak ada ibu akan terasa sepi dan mengatakan karena tidak ada lagi yang menguruskan. Bagaimana? Mantap, presentasi kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, lanjut presentasi dari kelompok 2. Yuk. Kami akan meneruskan kelompok 2. Nomor 1, tugas dan peran ayah di dalam keluarga adalah ayah berperan sebagai pintu keluarga, mencari nafkah, membantu ibu di rumah, mengurus keluarga, menjadi kepala keluarga. Dan nomor 2, tugas dan peran ayah yang tidak bisa dilakukan oleh ibu adalah mengganti atap rumah yang bocor. Nomor 3, apabila ayah tidak ada di dalam keluarga, rumah akan terasa kosong dan anak-anak akan merasa sedih tidak ada yang ajak main bersama. Oke, bagus untuk kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan. Terima kasih anakku. Nah, itu dia. Berarti di dalam rumah tangga ayah dan ibu itu saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam Katekismus Gereja Katolik juga tadi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu sepadan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Sama seperti ibu bilang yang minggu lalu, perempuan dan laki-laki itu sederajat nakku. Jangan ada saling mengejek. Tidak boleh saling menganggarkan diri bahwa lebih kuat. Karena kita itu bisa saling bekerja sama. Oke. Nah, sekarang untuk meringankan suasana kita breaking ice dulu ya. Oke, breaking ice-nya seperti ini. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
memiliki manfaat. Laki-laki dan perempuan memiliki aneka peran dan tugas atau pekerjaan. Peran dan pekerjaan laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh keadaan. Misalnya, laki-laki memilih pekerjaan dan peran yang agak keras dan membutuhkan tenaga, sedangkan perempuan cenderung memilih jenis pekerjaan dan peran yang lebih halus. Namun, seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, maka pekerjaan dan peran yang disukai laki-laki juga disukai oleh perempuan. Contohnya, perempuan yang menjadi supir bus atau supir truk atau arsitek, laki-laki yang menjadi perawat, koki, atau pemasang baju. Anak-anak, mari kita lihat unsur tentang manusia dan terdidik yang diambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 24. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya ini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pisah. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi anak-anak, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Makanya perempuan dan laki-laki dikatakan sederajat. Jadi perempuan harus dihormati dan disayangi sebagai teman. Laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan. Namun ini tidak menyebabkan perempuan dan laki-laki saling bertolak belakang, tetapi saling mengisi dan melengkapi.
mengambil tulang rusuk Adam. Lalu dari tulang rusuk itulah tercipta Hawa sebagai teman si Adam. Berarti tidak baik manusia ini hidup sendiri. Semua butuh teman, ya kan? Semua butuh teman. Coba tadi siapa? Si Mede ini sendiri aja dia hidup di dunia ini. Bagaimana? Kesepian tidak? Kesepian, pasti kesepian. Gak ada kawan main, gak ada kawan ngomong, gak ada kawan untuk makan sama. Itu dia. Jadi Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi. Walaupun berbeda dia secara fisik, bisa saling membantu. Mana lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Kalau dalam hal kekuatannya pasti laki-laki, ya kan? Tapi bisa nggak itu untuk menolong perempuan? Bisa. Ketika perempuan ini dikejar-kejar penculik, tolong, katanya pasti laki-laki ini datang, lihat. Jadi saling melengkapi tidak? Iya, saling melengkapi, saling bekerja sama, saling membantu dalam suka maupun duka. Sama seperti contoh awal yang Ibu bilang tadi. Perempuan dan ayah dan ibu di dalam rumah saling membantu. Coba kalau hanya ibu saja yang mengurus anak, yang memasak, yang mencuci pakaian, membersihkan rumah, sedih nggak ibu? Sedih ya. Ayahnya nggak mau membantu, padahal bisa. Ada tangannya, ada kakinya. Kenapa nggak bisa membantu? Itu dia. Jadi Allah menginginkan kita sebagai manusia, kalian sebagai manusia, saling melengkapi. Iya kan, Dede? Saling melengkapi. Nah, sekarang ada pertanyaan individu untuk kalian. Ya. Ada pertanyaan individu. Kalau pertanyaan individu itu berarti pekerjaan sendiri. Oke, coba tulis di bukunya. Nomor 1. Nanti Ibu suruh bacakan di depan ya. Satu-satu ya. Apakah aku sudah menerima diri? Apakah aku sudah menerima diri dan bersyukur? Sudah menerima diri dan bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Sebagai laki-laki dan perempuan. Kedua, apakah aku sudah menghormati? Apakah aku sudah menghormati lawan jenis sebagaimana aku menghormati diriku sendiri. Sebagaimana aku menghormati diriku sendiri. Oke, coba lihat kerjakan ini. Nah, ini untuk refleksi untuk diri kalian. Apakah aku ini sudah bersyukur ya diciptakan Tuhan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Atau ya Tuhan, kenapa tadi aku nggak diciptakan sebagai laki-laki ya? Tuhan, kenapa aku nggak tadi diciptakan sebagai perempuan ya? Ya? Jadi udah bersyukur belum? Kalau bersyukur, jelaskan kenapa. Kenapa kamu bersyukur diciptakan sebagai laki-laki? Kenapa kamu bersyukur diciptakan sebagai perempuan?
Oke, tepuk tangan. Brian, makan dulu. Ayo Fani, terakhir. Ya. Apakah aku sudah menerima diri dan mengaku sebagai laki-laki dan perempuan? Ya, saya bersyukur menjadi seorang perempuan dan saya bersyukur karena aku bisa menjalani hidupku dengan menjadi seorang perempuan yang aku suka menjadi seorang perempuan. Ya. Apakah aku sudah menghormati laki sebagaimana aku menghormati diri sendiri? Ya, saya sudah menghormati dan saya menunjukkannya dengan bekerja sama. Oke, tepuk tangan. Satu-satunya perempuan ada di kelas kita ini ya. Jadi, kesimpulannya apa? Bahwa di masyarakat ini kita dengar bahwa perempuan lebih banyak dibatasi dalam sikap ya kan, dalam bertingkah laku. Tapi mulai pelajaran hari ini perempuan dan laki-laki itu saling bekerja sama dan bisa melakukan profesi yang mana disukai. Oke, simpulan yang kedua apa? Coba baca. Beda. Sebaliknya kaum laki-laki akan hanya seandainya mengendau baik, memasak, mencuci pakaian, mencuci diri. Iya, kalau zaman dulu katanya itu pandangannya kalau laki-laki melakukan hal ini. Tapi kalau sekarang ada lagi ya, semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kecuali yang tadi aku bilang tadi, melahirkan, menyusui, dan mengandung. Oke, yang ketiga coba baca. Empat. Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki. Meskipun secara terjadi perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan, tetapi mereka memiliki derajat yang sama dan sepadan sehingga mereka dapat bekerja sama serta saling melengkapi. Iya, perempuan kata Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu memiliki perbedaan, tapi mereka memiliki derajat yang sama dan sepadan untuk saling bekerja sama dan saling melengkapi. Coba kesimpulan keempat, baca apa nih? Pada zaman sekarang, pekerjaan dan profesi semakin terbuka lebar bagi laki-laki dan perempuan. Apa yang diciptakan sebagai pekerjaan dan profesi perempuan ini dikerjakan oleh laki-laki, demikian juga sebaliknya. Iya, seperti video kita tadi, ada laki-laki yang menjadi chef, pemasak ya kan? Ada juga laki-laki yang sekarang menjadi perawat di rumah sakit, ada apa tidak? Ada, gitu ya profesi. Ada juga sekarang perempuan bisa jadi pilot. Nah, itu dia ya, jadi tidak lagi dipandang berbeda. Inilah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Paham semua? Paham. Nah, sekarang coba Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian kita mengikuti pelajaran hari ini? Senang? Aku senang kali. Hah? Oke, si Mede. Yang mana Mede? Yang nomor 2. Oke, coba tunjukkan ini. Nah, ini Mede ini. Senang Bu, katanya di sini. Iya, berarti si Mede ini dia senang. Evan, yang mana? Nomor 1. Berarti Mede ini, berarti si Evan senang sekali. Nampak giginya ya. Oke, tempelkan ini emotikonnya di sampingnya. Ya, sekarang Ibu mau tanya si Brian yang mana? Nomor 2, senang Bu. Iya, nah sekarang ini ayo tempelkan. Tempelkan yuk. Nih, di sampingnya lagi. Ya, berarti si Brian ini senang dia. Si Fani mana? Nomor 1 si Fani senang sekali dia mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Oke, silakan. Nah, berarti perasaan anak-anak Ibu semua hari ini senang dalam mengikuti pelajaran agama pada hari ini, ya kan? Terlihat dari semua emotikon yang ditempelkan, semua tersenyum bahagia. Oke, sampai di sini paham semua ya nak? Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, nanti ada tugas kalian kerjakan di rumah. Ini asesmen sumatif kita. Ini jadi tugas sama Ibu semua di rumah ya. Kerjakan ya anakku. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya.
pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Ayo Fani, doa kita nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih telah membuka kami di sini. Sekarang kami ingin pulang. Semoga Engkau memberkati kami dan juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai sekian pelajaran kita hari ini. Selamat berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih.